Selamat siang, selamat hari Sabat, selamat ketemu. Hari ini, jam ini adalah merupakan satu kebahagiaan bagi saya dan istri untuk berbakti bersama-sama di rumah Tuhan, Tomato Imperium. Tadi sebelum masih di dalam ruangan, tunggu waiting room, Pendeta Jurgen bilang begini, sebaiknya panggil apa? Nah, ini dia, Om, Uncle, Opa. Kita bilang itu semua irrelevant. Yang relevan adalah call me bro. Bro, brother, dan Regina, jangan panggil Oma, sis Regina, maybe, okay? That's a deal. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini, setelah kita lalui COVID-19 yang berakhir pada tahun 2021, bergantung dari kacamata mana yang mau lihat, malah juga masih berlangsung sekarang ini. Anda dan saya terus diberkati Tuhan dengan berkat-berkat kasih karunia, sehingga Anda dan saya memiliki dua hidup damai sejahtera sekarang ini sambil menunggu His second coming. So kita sama-sama berada di tengah-tengah satu masa, the waiting period. Dan White mengatakan di dalam Christ Object Lesson chapter 25, we are in the midst of waiting period. Apa itu artinya? Saya akan jawab nanti sebentar. Sudah pasti kita orang ini sama ini. Anda dan saya adalah tergabung di dalam platform Tomato Imperium sebagai pengikut Kristus. Yang pasti satu, pengikut Kristus. Kedua adalah we are aiming to live in heaven. Apa tuh tadi lagunya? Quintet. Ada negeri yang amat apa? Yang amat indah. Apa itu? Ibu kota Allah. IKN-nya Indonesia. We are aiming to to be part of the community yang akan hidup dengan Kristus di ibu kota kerajaan surga, yaitu adalah kerajaan Allah. So pasti. But the problem, saya dan Anda tidak tahu, and we cannot time the market. You cannot time. Kapan dia mau datang? It's not your business. Our business adalah be watchful, berjaga-jaga, and be ready just in case he comes tonight. Yang lain is irrelevant. Tidak biblical. Murid-murid tanya Pak Yesus, tolong share the secret. When are you coming? Supaya kalau you mau datang besok, hari ini gue akan ke gereja Tomato. Dia bilang, sedangkan saya mau datang, I don't know. Malaikat Tuhan mau datang, tidak dikasih tahu. Only my Father yang tahu. So, that's not your business. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada kepastian yang ketiga. In the midst of waiting period, kita semua dituntut Kristus to be His ambassador. Untuk menjadi utusan Dia di mana saja Anda berada, dalam posisi apa saja Anda berada. But He wanted you, Anda dan saya, untuk menjadi His true ambassador. Apa itu ambassador? Di dalam kacamata ilmu manajemen atau praktek-praktek kehidupan nyata ini,
A true ambassador is you are there. Apapun karir Anda, apapun posisi Anda, apapun kuasa Anda, apapun posisi, tapi kehadiran Anda berdampak kepada orang lain. Pada waktu Tuhan memanggil Abraham, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dengan berkat-berkat kelimpahan. Dan engkau akan nanti menjadi berkat bagi orang lain. That's the nilai tambah. Itu adalah nilai tambah. Bahwa kita di mana saja Anda berada sebagai wakil Kristus, pastikan my friend, you are bringing a positive impact to your society. Umumnya kita di sini bukan pendeta, but we are all professional, pekerja. Dimanapun Anda berada, Anda harus pastikan bahwa I will remain faithful to my God. Aku tetap percaya kepada Dia, modal nomor 1, spiritual value. And Tuhan mengatakan, I want you to see you become diligent. You do diligent action. Apa itu diligent action? Para ahli Alkitab mengatakan, you do 2 things, my friend. Diligent learners, pembelajar yang tidak berkeputusan, and you do diligent action in your life. Jadi, diligent learner, hey my friend, we are in the midst of apa? The emerging of a lot of technology. AI. Apa itu computer, machine learning? Apa itu? But God wants you supaya Anda punya knowledge and skill adalah relevant to the life of the world yang adalah juga sedang menantikan kedatangan Kristus. But not only that, belajar Alkitab. Belajar Alkitab. But all Jesus wants to see, apa yang you pelajari, you can transform into action, sehingga akan menghasilkan pencapaian maksimum di dalam pekerjaan Anda. Hanya dengan begitu, Anda relevan dalam pembelajaran, Anda relevan di dalam pekerjaan, Anda akan menjadi satu terang dunia. Tanpa itu, my friend, omong kosong. You are not the ambassador of Christ. Kalau kita tidak menjadi pembelajar yang unggul, pembelajar yang ulung. Kalau kita tidak menjadi pekerja, diligent worker seperti apa yang dikatakan oleh Ellen G. White. Kalau Anda sudah very faithful to God, Anda menjadi pembelajar yang ulung, Anda menjadi pekerja yang handal, that's the only way God will bless you. So, perumusan saya sebagai seorang praktisi, my friend, don't ever withdraw from your belief to follow Christ. But, tidak cukup itu. You have to transform yourself sebagai sumber daya yang unggul untuk menjadi terus membelajar firman Tuhan, terus membelajar ilmu-ilmu pengetahuan, terus membelajar melatih diri untuk memiliki skill dan kemampuan yang relevan. Because God wants to see you. Batrang, orang bilang, mana dia bilang, batrang. Kalau you nggak jadi top performer, my friend, I don't think you akan berbatrang. Nggak mungkin. Hanya dengan begitu, Tuhan mengatakan, I will bless your effort because you believe in me, you follow my instruction untuk belajar dan bekerja dengan baik, membawa nilai tambah, then I will bless you accordingly. Itulah latar belakang. Itu baru introduction. Ini sejam berapa ini? So, pendeta Jurgen, Bro Jurgen, sejam 12.10 ini. Sebesar, oke. Nanti Tante Regina kasih sen ke kita. Ini susah kalau begini bercerita ini. Oke. Itu yang melatar belakangi saya mengambil judul
successful spiritual and professional life. Tidak pernah kompromi, tidak pernah komplain, dan tidak mengatakan tidak kepada majikannya dan kepada Tuhannya. Di dalam cerita ini, kita berada di dalam episode nomor 5. Cerita ini kalau saya ikuti dari Bible Commentary atau para ahli mengatakan ada 14 atau sampai 16 episode. Ini apa? Ini Yusuf ini. Dan kita ini berada dalam episode yang kelima. Di rumah Potifar dan dia digoda oleh Mrs. Potifar. The first temptation. Yang kira-kira begini kalau kita lihat ya, yang saya katakan tadi. Jadi episode yang ke ini ada kita ini kan begini. Episode yang pertama adalah bagaimana Yusuf di rumah bapaknya. Very privileged, anak kesayangan. Episode yang kedua adalah in the pits, di sumur, dibuang di sumur oleh saudara-saudaranya. Dia luput dan dia episode yang ketiga menjadi diperdagangkan, human trafficking. Ya. Baru yang episode yang berikutnya, the privilege of managing Potiphar house. Dan episode berikutnya, the principle stand against temptation. Baru episode yang berikutnya adalah the perjury of false accusation, tuduhan. Dan yang terakhir adalah to the prison, di penjara Potifar. My friend, kalau saya bisa simpulkan cerita Yusuf begini. Why he is so successful, my friend, spiritually and professionally. 3. Ingat di dalam Alkitab, apa saja yang dia buatnya berhasil. 1, he remains faithful to God in whatever situation dia berada. Baik senang di rumahnya, baik ada di parigi, di sumur, baik sebagai pekerja slavery, baik sebagai manager, Tuhan dia tetap mempertontonkan his faithfulness to God. Nomor 2, komentator Alkitab mengatakan dia adalah juga pembelajar yang ulung dan pekerja yang unggul, sehingga oleh karenanya dia menjadi berkat dan dia berhasil. It is of that reason saya pilih ini, sebab Anda dan saya sama dengan misi Yusuf, ingin berhasil secara my faith, ingin berhasil di dalam pembelajaran, ingin berhasil di dalam pekerjaan, supaya semua yang kita lakukan akan kiranya diberkati oleh Tuhan. Sebelum saya lanjut, saya dalam khotbah saya ini pakai 2 bahasa. So pasti bahasa Indonesia dan kedua bahasa Makatanak global, bahasa Inggris. Ya, jadi mohon maaf kalau kita campur-campur. Coba tolong pergi ke ke slide yang berikutnya. Yang mendasari saya adalah ini. Kenapa Anda dan saya sekarang ini tetap bahagia di dalam Kristus? Karena kita menggunakan the first principle. Firman-Mu itu adalah pelita bagiku, bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Kenapa Yusuf berhasil? Dia menggunakan firman Tuhan sebagai pelita bagi kakinya, bagi perjalanannya dia, dan dan terang bagi jalanku. Nomor 2, dasar saya Mazmur 37 ayat 23. Dahulu saya muda, sekarang
sudah tambah umur 69 kalau saya nih. Bro Edison umur 69. Tapi sepanjang umurku mengenal Yesus, belum pernah aku lihat Tuhan meninggalkan orang yang mengasihi dia. Atau melihat anak-anak orang saleh menderita kelaparan, meminta-minta roti. Dan saya kira ini adalah juga modal bagi kita. Kita berada di sini penuh dengan kebahagiaan di rumah Tuhan. Dan yang terakhir, Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Nomor 3, boleh terus? Bapak dan Ibu ya. So pasti kita orang lagi menunggu ini. Tapi ada yang kita harus lewati. Para ekonomi hari Senin, Basri dan juga sahabat saya Patrick Waluyo, dia adalah CEO daripada GoTo. Mereka bahas ini. Ekonomi baru, cara RI jadi negara kaya. Kita ini adalah part daripada apa? Komunitas Republik Indonesia. Indonesia Emas 2045. Mereka menekankan bahwa untuk kita bisa mencapai itu, we have to have SDM unggul yang menguasai dunia teknologi, baik itu AI atau apapun. Pertanyaan sekarang, are we tomorrow on the right track? Are we going to be part of that community? Yang 23.000. Coba yang berikut. Yang kira-kira income per kapita rata-rata itu 23.000. 23.000 itu 400 berapa tuh? 23.000 itu per tahun itu 372 juta. Atau per bulan 31, lumayan besar. Atau maybe yes, ya saya juga part of that community. Mau menyongsong masa depan. Karena begini bapak-bapak dan ibu, hidup ini adalah part of the divine blessing. Jadi apa artinya? Make sure bahwa you are there. Anda punya skill dan keilmuan relevan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Bergantung kepada Tuhan. So that you are going to be pemenang di dalam dunia profesional yang Anda miliki. Hanya dengan begitu baru Tumoto akan berterang. But if you going, kalau you nggak mau ambil langkah, Tuhan Yesus bilang apa? Semua ini datang dariku. But it is you that have to take action untuk bisa maksimalkan saya punya berkat-berkat ini. Indonesia Emas 2045. Kalau kita lihat yang dibuat oleh Bappenas, ini adalah kehidupan nyata. Sebelum saya bahas lagi kitab suci. Nomor 1, sumber daya manusia. Ada 2. Berdaya saing kompetitif dan berdaya guna. Anda punya ilmu relevan, Anda punya keahlian relevan, Anda punya skill relevan, sehingga akan mudah Anda berkarya di mana saja, because you are the ambassador of Christ. Kecuali kalau you menjadi pendeta. Tapi kan problemnya bukan semua orang sini ada pendeta. So we are part of the apa? Professional komunitas. Are you going to be that? 1. SDM unggul. SDM unggul apa? Bertakwa kepada Tuhan. Pembelajar yang ulung, unending learner. Dan pekerja yang ulung. Membawa dampak nilai tambah di mana saja Anda berada. Nomor 2, income per kapita kalau di sini bilang 30.300. Dan itu sudah nggak lama lagi tuh. Tinggal kira-kira 11 berapa tuh? 21 tahun dari sekarang. 485 juta. 40 juta per bulan. Besar itu. Or maybe you are aiming higher. And that's not impossible. Income per kapita. What is this? Ini adalah juga part of the divine blessing. Tuhan kasih ini hadiah. But it is you that have to take action. Sama dengan yang cerita Yusuf. Dan yang ketiga, tingkat kemiskinan di bawah 1. Kalau saya baca,
Anda boleh Google itu. Close to zero. Dengan kata lain apa? Are we going to be part of the apa? Komunitas yang unggul dalam iman dan unggul dalam professional skill dan unggul di dalam kebahagiaan kehidupan, sambil tentunya tidak melupakan, yes, I'm waiting for his second coming. What the problem? Kanan tahu dia datang. Kita so pastikan I'm going to be part of that community. Ibu kota Kristus di kerajaan surga. Apa yang saya harus buat? Saya harus isi ini. Menunggu artinya di dalam Christ Object Lesson chapter 25. Bekerja dengan diligent. Sehingga Kristus mengatakan di dalam Matius 25-23 yang Kristus akan sampaikan kalau kita itu bertakwa kepada Tuhan, belajar yang baik, menjadi pekerja yang unggul, dia akan berkati dan mencapai maksimum sukses di dalam pekerjaan apapun yang ada buat, apakah sebagai guru, pendeta, sebagai accountant, sebagai bankir. Dia akan mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia menikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Last paragraf. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Masuklah dengan kata apa? I will treat you well if you walk humbly with me. If you walk humbly with God, He will treat you well. If you don't, kalau kita tidak berjalan secara rendah hati kepada Tuhan, we are dealing with God yang brutal. He will not treat you kindly. He will not. But if you are faithful to God dan mengikuti perintahnya jadi pembelajar, mengikuti perintahnya menjadi pegawai yang mantap, profesional, I will bless you accordingly and I will treat you well. Berikut referensi saya ini, supaya jangan nanti you pikir saya ini bukan ahli nih berbicara, tetapi dari mana sumber saya? Yang nomor satu adalah itu sana. Saya baca banyak, ya. Nomor satu itu saya nggak bisa lihat dari sini. Dan yang kedua adalah saya pelajari juga itu Bible Commentary Ellen G. White tentunya. Dan saya pelajari juga baca itu The Enduring Words Bible Commentary yang menurut saya sangat praktikal. By the way, Ellen G. White SDA saya baca yang hardbook yang edisi 76 yang saya miliki, tapi saya juga akses dia punya online yang sudah relatif terbaru. But saya dapati Enduring Words Commentary is most relevant, praktis dan mudah dimengerti. Dan yang terakhir, saya YouTube. Saya dengar itu khotbah daripada Dwight Nelson yang 14 series about Joseph. Saya juga dengar itu khotbah daripada Enduring Words punya pengarang yang juga 14 episode. Dan saya banyak lagi dengar. Tapi yang menarik adalah John Lennox. Dia adalah profesor matematik daripada Oxford University. Dan dia bahas mengenai Yusuf. Yang menurut beliau, it is a good reference for us to believe in God and to prosper with God wherever you follow Him firmly. Berikut. Gini, rahasia sukses dia juga ini ada yang orang bilang. Dia nggak pernah kompromi. Dia benar-benar stand firm to God. Nomor 2, nggak pernah komplain. Situasi dalam kesenangan, situasi di sumur, situasi sebagai pekerja slave, dan situasi di penjara, he never complain. Dan dia tidak pernah mengatakan tidak kepada Tuhan. Bapak dan ibu-ibu, profesi Yusuf kan adalah slave. Tapi begini, waktu itu, zaman itu, di ancient time,
Dia jadi slave di rumah Potifar. Siapa itu Mesir? Mesir adalah negara adidaya yang sudah prosper sekian 1000 tahun. Adidaya dia. And dia bekerja di Potifar, salah satu key officers daripada Firaun. Terus berikut. Terus. Ini. Siapa Yusuf? Kalau kita pelajari ya. Yusuf adalah salah satu daripada 13 anak. Salah satu daripada 12 anak laki-laki. Dan yang saudaranya perempuan, dia namanya Dina. Enggak, tapi tidak banyak dikupas. My friend, siapa tuh Yusuf? Dia berdayakan bapaknya untuk ambil hak kesulungan. Dia dicintai oleh ibunya. Esau dicintai oleh bapaknya. So Yakub siliperinean, akal. So my friend, 4 istri, 13 anak. Dia mau Rahel, DP papa. Siapa? Laban ke siapa? Lea. Tapi pas dia buka, I have no choice, batu aner. Dia bilang, kalau nggak mau lagi pada dia, no problem, kerja lagi pak kita 6 tahun kalau salah. Tapi my friend, he is not even satisfied. 2 are not enough for him. Dia bilang, kita mau juga yang tambah 2, kan ampa. So, the latar belakang Yusuf adalah apa? He comes from a messed up family. Antara 13 anak itu juga rival. Banyak berkelahi. But my friend, Tuhan pilih dia untuk menjadi garis keberlangsungan proses penebusan sampai Yesus lahir. Because kalau Yusuf tidak datang dari keluarga berantakan, dia nyak masuk di Parigi. Kalau dia nggak jadi masuk di Parigi, nyak jadi slave, nyak jadi apa? Nyak dibeli oleh apa? Oleh orang Ismail. Siapa tuh orang Ismail? Orang kan anak Abraham ada 2, Ishak, Ismail. Dibeli oleh siapa? Dibeli yang sana. Dia jadi apa? He started his career dari pertama. Tapi begini, you jangan salah, ya. Di that ancient time, mereka itu mempekerjakan employee people, salary, apa segala. But they call it orang-orang slavery. So he started from a clerk, my friend. But dia naik. 13 bersaudara, 12 laki-laki dan 1 perempuan. So he comes from the very messed up family, my friend. Dia ada di sana sebagai slavery. Waktu dia nonjol karena dia pembelajar di sana, dia dapat promosi. He was in charge of the entire enterprise of Potifar. My friend, ini pejabat key daripada apa? Daripada di kerajaan Mesir. Dia katakan apa? Isi konglomerat. Kita yakin dia konglomerat. DP bisnis 2. Dia sebagai profesional, dan yang kedua, dia juga sebagai pengusaha. So dia bilang, dia sukses di rumah dan sukses di ladang. Dan kata apa? Dia top sebagai supervisor atau manager, managing his agriculture sama peternakan bisnis. That's him. Mari kita baca. Saya sekarang mau baca Alkitab supaya jangan nanti, ya. Slide keberapa nih? Coba. Saya mau masuk kepada intinya nih. Saya mau masuk kepada intinya. Ayat 1. Ayat 1. Ini akan sangat cepat. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Nomor 2, ini rahasianya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah dia di sana.
Apa kunci keberhasilan? He is faithful to the Lord. Dia pembelajar dan dia bekerja dengan produktif. Let me ask you this. Waktu dia ke sana, itu adalah umur 17. Dari Israel ke Mesir, negara adidaya, atau barangkali dari Tumani. Saya dari Tumani nih. Kalau Sis Regina dari kota, kita dari desa. Dari sana datang ke sini, tak kaget-kaget. 41 dia bilang. Dia nggak ngerti itu culture sama kebiasaan. He learn the language. He learn how to associate with people. He learn how to communicate with his boss. Dengan kata lain apa? Pembuktian bahwa Anda boleh mempunyai iman lebih besar daripada biji sesawi. Tapi kalau Anda tidak melangkah menjadi pembelajar, you are nonsense, my friend. Tidak melambangkan bahwa saya ini adalah murid Kristus. Tidak melambangkan. Dan yang kedua, dia act according to the Bible. Begini, orang boleh bilang, Taso baca ini Alkitab 10 kali. Dari Kejadian sampai Wahyu. But let me ask you, do you understand? Kalau nggak mengerti, Yesus ingin melihat you transform the understanding into action yang akan menghasilkan pekerjaan Anda menjadi berkat bagi orang lain. Tanpa itu, percuma baca Alkitab kalau kita tidak menghidupkan. Yusuf pertontonkan, I'm faithful to God. Saya pembelajar yang ulung dan saya pekerja yang ulung. Hanya dengan begitu berkat datang yang melimpah. My friend, umur 17 dia ada di situ. Dia jadi raja umur 30, jadi perdana menteri. Dia di penjara 2 tahun. Dengan kata lain, 30 minus 17 minus 2, 11 tahun. Berapa lama dia berkarir di rumah Potifar? 11 tahun. Atau kalau periode presiden, 2 terms plus 1. But I think the plus 1, periode ketiga, he was on his way to his promotion. Because God wants to see the orang Kristen Tumoto menjadi pegawai ulung di Mesir. Kenapa? Kalau dia tidak mau kerja di Potifar, dia tidak digoda. Kenapa dia digoda? 3 things, my friend. Ini Yusuf ini apa? Ganteng ya, elok parasnya, informed, apa? DP badan, mantap. DP muka, ngali. Nomor 2, so talented, skillful. Nomor 3, pekerja ulung. Successful professional. Oke, coba nih. Jadi he has everything. So gagah, faithful pak Tuhan. Kok apa? Itu tadi. So gagah, so faithful pak Tuhan, and berhasil. Umur berapa itu? Kira-kira 17 plus 10 berapa? 27. Oh man. And single. Oh, dia kata, mari yang DP soalnya kok ibu Potifar misis. Kalau yang datang adalah Potifar be anak, tahu seleh. Dia bilang, I'm not going to entertain you, but I'm going to marry you. Oke? Marry dulu baru turun baking to dia. Carilah dahulu kerajaan Allah. Menikah dulu baru you do other things. Kira-kira begitu. So my friend, kurang apa nih Yusuf? Jadi memang apa? Ibu Potifar lihat dengan apa? Hawa nafsu. Kalau di sini bilang ibilahi. Kenapa? Oh man, this man yang bikin maju tapi tombe perusahaan cuma satu. I want to have taste on him. That's the temptation. Di dalam pekerjaan ada 2 temptation. Satu adalah the power, money. Kedua adalah sexual. Saya datang dengan latar belakang saya yang unik. Saya juga orang berdosa, orang yang hilang. So I have my past. But the thing we thank you to God, to Jesus, He save us. Sehingga kita memiliki apa? Janji keselamatan. Mari kita baca itu ayat selanjutnya. Dia goda. Coba sampai di mana tuh dia?
supaya ayat 6 ya. Tunggu dulu, mana dia? Tunggu dulu. Ada apa? Dari sini juga kita ya. Kan mudah, ganteng, gagah, berhasil, percaya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan selalu bikin dia berhasil. Nomor 6. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa yang selain daripada makannya sendiri. Apa DP arti itu makannya sendiri? Yes, it's the food are prepared by my employee. Jangan salah, tapi menu comes from me. Bukan main dong. Semua pekerjaan Yusuf yang kasih beres, baik di ladang. Saya berpikir begini ya. Coba yuk berpikir sebagai accountant atau presidir nih Pak Alvin. What it means di ladang dan di rumah prosper. Dengan katanya apa saudara? Profitnya berapa? Kita rasa profitnya gede. Profitnya gede, sukses. And kenapa dia begitu? Potifar bilang, not because of me, because of Jesus. Dan because of Yosef. Dan Yosef itu apa? Dituntun oleh Allahnya. Ini adalah perkabaran yang paling penting nih. Kalau for kita ya, kita tidak punya keahlian untuk berceramah. But the most effective way for you to spread the gospel, if orang bisa bilang, Potifar bisa bilang, oh Johnson, kita lihat bahwa God is touching you. You have a complete skill. Dan oleh karena itu, semua gue punya bisnis berhasil. Oh man, I don't want to lose you. Itu apa? Perkabaran. Perkabaran itu. That's the most powerful message. Bukan nganap tiba ceramah. Tiba ceramah zaman sekarang irrelevant my friend. All you have to do, show it to them. Saya ini adalah pengikut Kristus. He live in me. Oleh karena itu keberadaan saya menjadi berkat bagi orang lain. Adapun Yusuf itu ganteng. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan apa? Hawa nafsu, birahi. Baru dia bilang apa? Tapi ini kok terlalu direct. Orang mengatakan, komentator bilang, he was too forward, bold and ambition. Sunyak tangan dia. Dia bilang, mari. Oh. Tapi apa Yusuf bikin? No, he resist. Why? Satu, he is faithful to God. Buktinya apa? Mrs. Potifar, dia berkata dengan sopan dan santun, penuh dengan tata krama. Saya berada di sini because of you and your husband. Mana mungkin aku berkhianat kepada engkau? Segala sesuatu adalah full authority. I'm running everything. Nggak mungkin. Nomor 1 tuh. 1A. Kenapa dia tolak? Dia bilang begini. Do I want to go back to the pit? No, my friend, gua lagi bahagia. My income is 1 billion. Nggak mungkin. He doesn't want to lose the berkat Tuhan. Nggak mungkin. Nggak mungkin kita akan lupakan itu. And saya tidak mau mengkhianati Tuhan saya. Berikutnya adalah 1. Because you are not my wife. You are his wife. Dengan kataan apa? Gua juga mau seks, but I will only do it with my wife. Okay? Anda bisa Google the most satisfying and enjoyable sexual intercourse if you do it with your apa? Married couple. Yang lain itu apa? Penuh dengan apa? Oh my friend, God will not treat you kindly. Dia bilang begini, kita masih muda, I have nothing to lose. Ini kan cuma 2 orang nih. Ya ada dia trap. Let me ask you this one.
Waktu dia trap itu, kalau mau dibaca itu, apa coba? Dia tidak entertain. Why? Dia bilang, I don't want to do these wicked things. I don't want to be sin to God. Nggak mau dia. Dan oleh karena apa? Dia lari. Dia tinggalkan walaupun dia dalam keadaan nggak punya pakaian, except the underwear mungkin. Tapi kalau you pandangan ini, you know, temptation is always place sensitive. Dibuat place sensitive, ya. Itu jadi dia buat demikian rupa oleh Mrs. Potifar. Dia trap. Semua dia suruh pikir jahat di luar, cuma dua dari sana. But is Joseph realize bahwa Mrs. Potifar ada di dalam? Kalau Bible commentary bilang tidak. Kita nggak tahu apa orang ada pakai CCTV. But ada yang bilang she was waiting behind the door. Waktu dia masuk, dia tutup tuh pintu. Kung dia apa? He was too forward. He was too bold. And yet dia apa? Dia tidak lakukan. Why? He is too faithful to the Lord. Tidak semua untuk kompromi. My friend, our strategy untuk kita luput dari itu, apa yang dikatakan oleh Paulus, cobaan itu akan diberikan sesuai kemampuan kita. Enggak pernah cobaan itu datang melebihi daripada kemampuan kita. And my friend, ada satu. If you depend on Christ, He has the transformative power to save you and to guide you. Di dalam Korintus itu mengatakan, Jesus will show you the way out, but it is you that have to take action. Oke? Jadi, apa? Apa beda Daud dengan Yusuf? Dua beda. Daud, dia nggak lari. Dia masuk ke dalam. He stay in. Oke? He stay in. Joseph, he run and escape. Nggak pusing kita dengan telanjang. Sebab saya tidak telanjang di hadapan Kristus. And you know the consequences. David, bukan David Sibi ya. David stay in, he run out. David stay in, and he has to deal with the consequences. Anak dia dengan Bathsheba meninggal. Our Lord is also so brutal, my friend. He will not treat you kindly. Para bapak dan ibu-ibu, coba masuk sampai dia di penjara. Ayatnya mana? Tinggal semua kelar ini. Masih boleh? Coba terus. Sini. Gini. Dia akan dituduh injustice ini. Akhirnya Potifar datang dan Potifar marah. Dan Potifar marah, akibatnya dia itu masuk penjara. Tapi my friend, coba Anda perhatikan ayatnya. Di mana dia di penjara? Kalau seksual itu adalah kriminal. Tapi ini di tahanan raja adalah political prisoner. Dengan kata lain, is Potifar trust his wife. Para komentator mengatakan, Potifar knows the reputation of my wife. Oleh karena itu, with his power, itu bisa mati. Death penalty. But no. Mungkin Potifar tidak mengerti. I know karena itu suka jajan. But this time, he did not succeed. Because apa? God was with him. Dipagari, my friend. Dipagari. And kenapa Potifar marah? Dua kemungkinannya. Ya, dua. Coba Anda dengar baik-baik. Kenapa Potifar marah? One, he stuck with his wife. He stuck. And he lose Joseph nomor dua. Yang sudah bawa menjadi berkat. And I think why dia marah.
I was about to follow Joseph to submit my family to Jesus because I would like to be like him, to be part of the apa? Ibu kota kerajaan surga. Saudara-saudara sekalian, kita khotbah cuma sampai sini. But let me tell you this one, three things. What you see here, ada mercy. Whatever your situation, baik dalam kebahagiaan, di parigi, di penjara, slavery, God has always been with you. Dia nggak pernah abandon you. He never put you down, let ever you down. But dia angkat Anda menjadi apa? Terang dan berhasil. Can you imagine umur 30? Gibran aja dicalonin jadi wakil presiden umur 37. Tuh orang ini baku-baku aja sini. Ini. Dengan kata lain ya, kalau saya dikasih kesempatan, saya akan bilang, I will show you. Orang asing umur 30 jadi the second. Then, okay, is that true? And that's what? Why? Because he believed in God. Nomor 2, ada injustice. Iya memang. Tapi Yosef bilang, oke dah. Yosef bilang, kita terima, no problem. Because he knows satu, God will never abandon him. Nomor 3, we can see, udah dengan baik-baik nih. Coba udah dia, lihat apa kita dulu nih. Nomor 3, ya. God's hand is everywhere. Kalau Yusuf tidak masuk penjara, dia tidak akan ketemu dengan apa? Bukan. Itu yang apa? Yang juru roti dan juru apa minum. Kalau dia tidak masuk penjara, nyedak jumpa dong dua, nyedak dapat kesempatan untuk interpretasi mimpi. Kalau dia nyedak interpretasi mimpi, dia nggak akan dapat kesempatan untuk interpretasi Potiphar's dream. You see? Kalau dia tidak bisa interpretasi Potiphar's dream, dia nggak akan jadi Perdana Menteri. Kalau dia tidak jadi Perdana Menteri, dunia kelaparan, bukan hanya negara adidaya. And what happened to his people in Kanaan? We are all going to die. Kalau itu tidak terjadi, Jesus will never come to the world. So habis semua nih. And if he doesn't come to save us, we have to enjoy our sinfulness life. Tapi karena dia begitu, Yesus datang, dialah adalah penebus kita semua. Itulah janji keselamatan, bahwa the true narrative of Joseph is reflection of God's plan to save the world. Bapak dan ibu-ibu, kiranya pekabaran saya ini berkenan, kiranya pekabaran saya ini membawa berkat. But remember one thing, my friend, we are all the ambassador of Christ wherever you go. Terima kasih.